Hai, kembali lagi dengan Kakak. Di sini kita akan membahas tentang adaptasi tumbuhan. Apa itu adaptasi makhluk hidup? Adaptasi makhluk hidup adalah perubahan pada tubuh atau makhluk hidup yang membantu mereka bertahan hidup dan berkembang biak di lingkungannya. Yang secara singkatnya, adaptasi adalah cara makhluk hidup menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya agar bisa hidup dengan baik. Dan mengapa makhluk hidup beradaptasi? Tujuan makhluk hidup beradaptasi adalah untuk melindungi diri dari musuh atau pemangsa, dan juga untuk memperoleh makanannya, serta untuk bertahan hidup. Nah, apa itu adaptasi tumbuhan? Adaptasi tumbuhan adalah penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungannya. Begitupun sebaliknya, misalkan adaptasi hewan berarti penyesuaian dirinya hewan terdapat pada lingkungannya. Tujuan dari adaptasi tumbuhan adalah agar tumbuhan bisa mendapatkan makanan, menyesuaikan diri dengan lingkungan, serta menjaga kelangsungan hidup dan menjaga spesiesnya. Adaptasi tumbuhan terbagi menjadi 3 kategori, yaitu morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Adaptasi morfologi tumbuhan. Adaptasi morfologi merupakan cara hidup dengan menyesuaikan bentuk tubuh terhadap lingkungannya dengan tujuan untuk bertahan hidup, atau bisa juga diartikan sebagai cara penyesuaian bentuk tubuh dan alat-alat tubuh organisme terdapat lingkungannya. Adapun jenis ini cukup mudah untuk diamati karena terjadi hanya pada bagian luar tubuh makhluk hidup saja. Adaptasi morfologi tumbuhan yang pertama adalah xerofit. Xerofit adalah bentuk adaptasi tumbuhan di lingkungan yang kering dan kekurangan air. Cara adaptasinya yaitu dengan mengurangi penguapan air dari dalam tubuh yang dapat menyimpan air dan mengembangkan akar untuk meningkatkan penyerapan air. Contohnya seperti kaktus, kurma, lidah buaya, dan cocor bebek. Dan yang kedua adalah hidrofit. Hidrofit adalah adaptasi tumbuhan yang hidup di lingkungan basah atau terendam air secara terus-menerus. Cara adaptasinya dengan mengembangkan tubuh yang anti air dan bakteri sehingga tidak mengalami pembusukan meski terus terendam. Contohnya seperti teratai dan eceng gondok. Yang ketiga adalah hygrofit. Hygrofit adalah adaptasi tumbuhan dengan lingkungan yang lembab atau memiliki kadar air tinggi di udara. Cara adaptasinya dengan mengembangkan lapisan lilin untuk menahan air dan bakteri agar tidak masuk. Beberapa tumbuhan punya daun lebar dan tipis untuk menangkap lebih banyak sinar matahari. Contohnya seperti begonia dan tumbuhan paku. Yang keempat, halofit. Halofit adalah adaptasi tumbuhan pada lingkungan dengan kadar garam tinggi. Contoh lingkungan dengan kadar garam tinggi yaitu laut, muara sungai, dan pantai. Keadaan tanah ini tempat itu biasanya berlumpur dan berpasir serta sedikit mengandung oksigen. Contohnya seperti bakau. Yang kelima adalah adaptasi tumbuhan pada lingkungan miskin nitrogen. Tumbuhan yang hidup di lingkungan miskin nitrogen biasanya melakukan penyesuaian diri dengan memerangkap serangga kemudian mencerna sebagian sumber nitrogen. Contohnya seperti kantong semar dan Venus flytrap. Adaptasi fisiologi tumbuhan. Adaptasi fisiologi adalah bentuk penyesuaian melalui fungsi organ-organ tubuhnya.
Tumbuhan ini bisa mengeluarkan enzim tertentu dalam rangka beradaptasi dengan lingkungannya. Contohnya, dari adaptasi fisiologi tumbuhan, diantaranya adalah proses penyerbukan bunga yang mengeluarkan bau khas sehingga mengundang serangga dan terjadilah proses penyerbukan. Contoh lainnya yaitu terdapat tumbuhan yang menghasilkan zat khusus sehingga dapat menghambat pertumbuhan tumbuhan lain atau melindungi diri terhadap herbivora. Adapun contoh adaptasi fisiologi tumbuhan untuk berkembang biak. Yang pertama, bunga Rafflesia. Bunga ini mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga. Serangga yang hinggap dapat membantu penyerbukan. Yang kedua, bunga dandelion. Bunga ini memiliki cara yang unik untuk dalam penyerbukan benihnya. Benih yang sekaligus buahnya memiliki struktur tambahan, seperti serabut halus yang membantunya agar mudah terbawa angin. Jika benih tersebut jatuh di tempat yang sesuai, benih itu akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Yang ketiga, bunga mawar, melati, dan anggrek. Tumbuhan ini memiliki mahkota bunga yang berwarna mencolok dan kelenjar nektar untuk menarik perhatian serangga yang membantu penyerbukannya. Dan yang terakhir adalah adaptasi tingkah laku tumbuhan. Adaptasi tingkah laku tumbuhan merupakan bentuk perubahan tingkah laku untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan menjaga kelangsungan hidupnya. Contoh adaptasi tingkah laku tumbuhan. Yang pertama, bunga matahari. Bunga matahari menunjukkan adaptasi tingkah laku dengan melakukan gerak fototropisme. Gerak fototropisme adalah jenis gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Cahaya merupakan salah satu contoh rangsangan yang diterima oleh tumbuhan. Adapun dua jenis gerak fototropisme yaitu fototropisme negatif dan positif. Fototropisme negatif adalah gerak pada tumbuhan yang menjauhi rangsang atau arah cahaya, sedangkan fototropisme positif adalah gerak tumbuhan yang mendekati arah dan rangsangan cahaya. Bunga ini dinamakan bunga matahari karena tumbuh mengikuti arah matahari. Yang kedua adalah tumbuhan putri malu. Tumbuhan putri malu melakukan adaptasi tingkah laku dengan gerak esionom. Gerak esionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsang dari luar tubuh tumbuhan. Ada 3 macam gerak yang termasuk gerak esionom, yaitu gerak tropisme, taksis, dan nasti. Ada apa yang terjadi pada daun putri malu yang mengucup adalah gerak nasti. Gerak nasti yaitu gerakan yang dilakukan oleh tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Contoh yang ketiga adalah tumbuhan jati. Tumbuhan jati melewati musim kemarau dengan menggugurkan semua daunnya, sehingga mengurangi proses transpirasi yang akan menyebabkan kehilangan banyak air. Daun-daun yang gugur tadi menutup tanah di sekitar habitatnya, yang bisa menghambat pertumbuhan tumbuhan lainnya. Sebab tumbuhan lain tersebut dapat menjadi pesaing yang bisa meningkatkan persaingan dalam memperoleh nutrisi nantinya. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang adaptasi tumbuhan. Jadi, jangan lupa untuk subscribe. Bye.